Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli was'alil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi madin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akram akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar beserta seluruh jamaah dan pengurus yang hadir di malam hari ini, di malam yang mulia, di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah, dijauhkan daripada maksiat, dikuatkan di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Qala muallif rahimahullah, dzikru syai'in min 'uqubati zani wa qaba'ihi zina. Disebutkan bab khusus menyebutkan tentang uqubah, sanksi bagi pelaku zina, wa qaba'ih zina, dan juga keburukan-keburukan perzinahan. Qala ulama, para ulama berkata, wa man mata bi ghairi haddin wala taubatin udziba finnar bisiyatin minnar. Siapa yang meninggal dunia belum diberikan hukuman had, maknanya meninggal dalam keadaan melakukan dosa zina, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini kita ya jangan sampai terjatuh di dalam perzinahan. Kalaupun ada yang sudah terpeleset, bertobatlah kepada Allah Ta'ala sebelum meninggal dengan tobat yang sebenar-benarnya. Yang tidak pernah terjerumus, jangan sampai ada niat melakukan perzinahan. Minal kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Di sini kita lihat bagaimana ulama mereka mengatakan siapa yang meninggal dunia membawa dosa zina min gairi haddin, belum diberikan hukum. Hukum dari pelaku zina yang pernah saya jelaskan dari perspektif fikih itu ada dua. Kalau yang sudah menikah berzina dalam hukum Islam direjam, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Kalau yang belum nikah berzina dicambuk 100 kali. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fajlidu, cambuklah. Azza, sebelum dari kata itu, azzaniyah wazani, pelaku zina perempuan, wazani, dan pelaku zina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah masing-masing 100 kali cambuk. Jadi langsung perintah Allah. Atau
dia meninggal belum bertobat dari perbuatan zina. Nauzubillah. Jadi di sini ada dua opsi. Kalau memang tidak mau mengikuti hukum Islam, dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, sesali perbuatan itu, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Hanya ada dua cara itu. Kalau dua ini tidak dia lakukan, sudah melakukan dosa besar, zina, kemudian tidak mendapatkan sanksi hukuman di dalam syariat Islam, dan dia tidak bertobat, apa yang dikatakan para ulama? Uzziba finnar bisiyatin minnar. Nanti di akhirat dia diazab dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Dia dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Jadi hadnya itu di akhirat. Dan hukuman di akhirat jauh lebih berat dibanding hukuman di dunia. Kemudian dikatakan warada annahu maktub fi Zabur. Diriwayatkan tertulis di dalam kitab Zabur. Zabur kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Taurat kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Injil kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Sayyidul Kutub, pemimpin kitab suci Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Zabur tertulis, Inna zunata yu'allaquna bifurujihim wa yudrabuna 'alaiha bisiyatin min hadid. Sesungguhnya pelaku penzina atau para penzina nanti di dalam neraka mereka diikat dengan kemaluan mereka. Kemudian dipukul mereka dengan cambuk yang terbuat dari besi. Fa ijastaghatha ahadun min ad-darbi, apabila salah seorang dari mereka berteriak minta tolong karena merasakan sakit yang luar biasa, nadathu zabaniyah, malaikat zabaniyah memberikan pernyataan, aina kana hadha saut wa anta tadhak wa tafrah wa tamrah la turaqibullah ta'ala wa la tastahi minhu. Kata malaikat Zabaniyah, kemana saja? Waktu di dunia tidak pernah engkau teriak minta tolong. Engkau berzina dalam keadaan tertawa, bahagia, senang. Padahal engkau tahu Allah melarang itu, engkau tahu Allah menyaksikan itu, Allah melihat perbuatan itu. Kemana suara itu pada waktu itu? Wala tastahi minhu, dan engkau tidak punya malu kepada Allah ketika kau melakukan perzinahan tersebut. Itu kata malaikat Zabaniyah. Ini malaikat Zabaniyah itu disebutkan Allah ciptakan mereka menjadi malaikat-malaikat yang tugasnya menyiksa. Tugasnya menyiksa yang ada di dalam neraka. Dinukilkan di dalam hadis Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, meriwayatkan satu hadis bahwa satu orang penghuni neraka dikeroyok oleh 70.000 malaikat. Di dalam neraka satu orang dikeroyok oleh 70.000 malaikat. A'udzubillah. Kayaknya Nabi ajarkan minta doa berlindung dari api neraka, mengerikan, menakutkan. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari kemurkaanmu dan dari neraka. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca dengan sungguh-sungguh doa tersebut. Kalau perlu sambil meneteskan air mata. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan memang perzinahan ini membawa bala.
Kalau sudah terang-terangan dilakukan, bahkan hatta suami istri dilakukan di tempat publik itu juga dilarang. Apalagi yang bukan suami istri. Dia mengundang bala dan musibah. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan, perhatikan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, mengatakan, ini riwayat Imam Hakim yang lahir tahun 231 Hijriah. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza kathura zina, kathura al-qatlu wa waqa'a ta'un." Apabila banyak terjadi perzinahan, maka pasti akan banyak terjadi pembunuhan. Wa waqa'a ta'un, dan juga terjadi penyakit menular. Itu pernyataan Ibnu Mas'ud. Dan apabila perzinahan ini telah jelas-jelas nampak, maka itu alamat hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Inna min asyrati sa'ah." Sesungguhnya tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi SAW, an yurfa'al ilmu. Yang pertama, diangkatnya ilmu agama. Ilmu yang Allah angkat tidak serta-merta sekaligus Allah tarik. Atau orang yang sudah memiliki ilmu tahu-tahu hilang ilmunya. Tidak seperti itu pemahamannya. Makna ilmu diangkat adalah dengan Allah mewafatkan para ulama. Yang dimaksud ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang membuat manusia menjadi mulia. Lewat para ulama. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Laulal ulama lakana an-nas kal bahaim." Jikalau tidak ada ulama, maka manusia dia akan menjadi seperti hewan. Tapi cara ilmu itu Allah angkat dengan Allah wafatkan satu persatu para ulama. Innallaha la yaghbidul ilma intiza'an yantazihu 'anil 'ibad, walakin yaghbidul ilma biqabdil ulama hatta la yabqa 'alimun fattakhadha an-nasu ru'asa juhal fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Itu hadis dari Nabi SAW. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dicabut, tidak. Tapi cara Allah mencabut ilmu, mengangkat ilmu, dengan cara Allah wafatkan para ulama. Sehingga nanti tiba satu zaman tidak tersisa seorang pun yang alim, yang paham tentang hukum agama Islam, tentang ilmu agama Islam. Fasu'ilu, maka ketika ditanya mereka tentang persoalan agama, fa'aftau, maka orang-orang tersebut berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan juga mereka menyesatkan. Mautul alim mautul alam. Wafatnya seorang alim seperti wafatnya alam semesta. Dia mengatakan demikian di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Itu tanda pertama, ilmu dia diangkat. Tanda dekatnya hari kiamat. Yang kedua, yasbutal jahl. Menerima kebodohan atau tersebarnya kebodohan terhadap agamanya. Dan yang ketiga, yushrab al-khamr. Mulai marak itu minuman keras, dijual di warung-warung, di toko-toko secara bebas. Banyak kaum muslimin yang minum minuman tersebut. Itu dikatakan dalam hadis, man syaribal khamr kharaja min jawfil iman. Siapa yang minum minuman keras, maka keluar dari tubuhnya keimanan kepada Allah. Termasuk dosa besar khamr. Dan hukumnya dicambuk. Punya had juga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda,
Di zaman beliau hukum sebenarnya yang Nabi atur regulasinya itu adalah orang yang meminum khamar dapat hukuman dicambuk 40 kali. Di zaman Nabi. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tambahkan bukan 40 kali tapi 80 kali. Kenapa? Karena makin maraknya orang yang meminum minuman keras di zaman beliau, dan diberikan hukuman 40 kali tidak bisa mengurangi orang-orang yang meminum khamar. Akhirnya beliau berijtihad, kalau begitu tambah 40 lagi, jadi 80 kali. Itu disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali, murid daripada Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani, yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah. Dan yang keempat, yazhar zina, kata Nabi. Termaksud tanda-tanda dekatnya hari kiamat, mulai maraknya perzinahan. Yazhar zina. Nah, dosa zina ini dalam satu riwayat menyebabkan krisis ekonomi. Nabi katakan, az-zina yajlibul faqra. Az-zina yajlibul faqra. Perzinahan mengundang krisis ekonomi, mengundang kefakiran. Nabi gunakan kata az-zina, bukan zani. Kalau az-zani, orang yang melakukan perzinahan. Tapi Nabi mengatakan az-zina, perzinahan, bukan orang yang melakukan perzinahan. Artinya apa? Jika di kampung kita ada orang melakukan perzinahan, yang kena fakir bukan dia saja yang melakukan zina, tapi yang di kampung itu juga mengalami krisis atau diangkatnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa, kalau lihat terang-terangan tidak bisa diam. Harus kita bertindak dengan cara-cara yang telah diatur. Yang pasti harus ada pengingkaran. Di zaman Nabi Musa ini ada 3 kaum. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengkisahkan ada 3 kaum terjadi kemungkaran pada waktu itu. Kaum yang pertama melakukan kemungkaran. Kelompok atau kaum yang kedua menolak kemungkaran itu. Menolak kemungkaran. Namun tetap tinggal bersama mereka. Kaum yang ketiga menolak kemungkaran tapi hijrah. Ditambah satu riwayat, yang keempat tidak menolak kemungkaran, ridho saja. Tiga-tiga ini binasa. Yang menolak kemungkaran tapi dia biarkan, maka dia juga ikut kena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho kepada maksiat seperti bermaksiat. Kita ridho saja perbuatan buruk itu, maka kita dikatakan melakukan perbuatan itu. Sehingga ada satu riwayat disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa." Akan datang menimpa umatku, mereka cinta 5 hal tapi lupa 5 hal. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka cinta kepada duniawi, hal-hal yang melalaikan di dunia, mereka cinta, mereka senang. Permainan, perjudian, kesenangan yang melalaikan dan sebagainya. Tapi lupa adanya akhirat. Yang kedua, yuhibbunal makhluk wa yansawunal khaliq. Mereka cinta kepada makhluk, lupa kepada Allah. Cinta kepada makhluk, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Cinta kepada harta tapi lupa adanya hisab di hari kiamat, perhitungan di hari kiamat. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adzab. Harta di dunia ini halalnya hisab, perhitungan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kata Nabi, Allah akan bertanya, dari mana kau dapat ini harta dan kemana kau habiskan. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, harta di dunia halalnya diminta pertanggungjawaban, dihisab oleh Allah. Wa haramuha adzab, haramnya adalah azab. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Mereka cinta kepada bangunan-bangunan yang megah, rumah-rumah yang indah. Tapi mereka lupa kepada kuburan. Dan yang kelima, yuhibbunal ma'siyah wa yansauna taubah. Senang melakukan maksiat tapi selalu lupa bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu kata Nabi SAW. Kalau memang 5 hal ini telah terjadi menimpa umatku, Nabi katakan, ibtalahumullah bil bala wal waba wa mautil faj'ah wa zawdil hukam. Maka Allah akan berikan kepada mereka musibah, bencana, dan Allah akan berikan kepada mereka al-waba, wabah, penyakit menular, mautil faja'ah, dan akan terjadi mereka ada yang mati mendadak, tiba-tiba wafat. Yang keempat, diberikan zawril hukam, pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau kita masuk di 5 kategori tersebut yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dosa-dosa yang begitu banyak itu merubah Hajar Aswad yang putih menjadi hitam. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Nabi SAW bersabda, nazala Adam wa ma'ahul hajarul aswad. Nabi Adam turun ke dunia bersama Hajar Aswad minal jannati, dari surga. Wa huwa asyaddu bayadan minal laban, dan Hajar Aswad itu warnanya putih, lebih putih dari susu. Fasawaddathu khatoya bani Adam. Namun dosa-dosa manusia yang membuat ia berubah menjadi hitam. Di dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah dinukilkan satu riwayat, kita kalau mengalami satu penyakit atau sakit apapun, la syakwata fi, yang penting tidak mengeluh. Makna mengeluh di sini protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya begini? Kalau hanya sekedar ada yang bertanya, bagaimana ini sakit? Ya Allah, saya punya badan tidak enak, itu tidak masuk. Tapi yang maksudnya mengeluh di sini yang diharamkan ketika ditimpa musibah dan penyakit, dia memprotes Allah. Ya Allah, kenapa Engkau kirimkan saya penyakit? Ya Allah, kenapa begitu? Itu yang haram. Nah, ternyata di balik penyakit ada rahmat dari Allah. Rahmat yang pertama, orang yang sakit disebutkan dalam hadis, siapa yang demam sehari semalam menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun jika dia tidak protes kepada Allah. Sehingga dikisahkan ada seorang hamba sakit, Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, saya telah takdirkan fulan bin fulan sakit. Sekarang kau pergi kepada dia, ambil cahaya wajahnya. Maka malaikat ini turun melaksanakan tugas, pergi kepada orang yang sakit, diambil cahaya wajah orang sakit. Makanya orang sakit wajahnya pucat. Malaikat kedua diperintahkan, wahai malaikat, pergilah kepada fulan bin fulan yang sakit, ambil
quwwatuhu. Khudh quwwatahu. Khudh quwwatahu. Ambillah kekuatannya. Maka malaikat kedua datang menghampiri orang yang sakit, diambil kekuatannya. Sehingga orang yang sakit, mereka lemas, tidak punya kekuatan. Kemudian malaikat ketiga Allah perintahkan, idhab ila fulan bin fulan, khudh ladzata lisani. Wahai malaikat yang ketiga, pergilah menemui orang sakit tersebut, ambillah kelezatan lidahnya. Maka malaikat yang ketiga mengambil kelezatan lidah, sehingga orang yang sakit tidak bisa menikmati rasa dari makanan. Masih ada malaikat yang keempat. Wahai malaikat, idhab ila fulan bin fulan, khudh dzunubah. Wahai malaikat, temuilah fulan bin fulan, hambaku yang sakit, ambillah dosa-dosanya. Maka malaikat keempat datang mengambil dosa-dosanya. Ketika sembuh hamba Allah Ta'ala, Allah sembuhkan, Allah perintahkan malaikat yang sama, yang telah mengambil kekuatannya, mengambil cahaya wajahnya, mengambil kelezatan lidahnya, mengambil dosanya. Allah perintahkan, wahai malaikat, irji', kembali. Ini hambaku telah aku sembuhkan, kembalikan cahaya wajahnya. Datang malaikat, kembalikan cahaya wajahnya. Malaikat kedua, kembalikan kekuatannya, dikembalikan kekuatannya. Malaikat ketiga, kembalikan kelezatan lidahnya, dikembalikan kelezatan lidahnya. Malaikat keempat lagi tunggu aba-aba. Ternyata Allah Ta'ala tidak perintahkan malaikat keempat. Yang tiga ini sudah datang, sudah kembalikan cahaya wajahnya, sudah wajahnya cerah, dia sudah sembuh. Kemudian kekuatannya dikembalikan, dia sudah normal, sudah kuat. Lidah juga yang tidak enak sudah dikembalikan, sudah bisa rasa bersking kayu, ikan fufu, dabu-dabu mata sudah bisa rasa. Yang keempat tunggu. Ya Rob, ini semua sudah kembalikan. Malaikat yang kau tugaskan, kenapa punya saya tidak? Kata Allah, birahmati wa jalali, dengan kemuliaanku dan rahmatku tidak mungkin aku mengembalikan dosa hambaku. Subhanallah. Birahmati wa jalali. Terus kemana ini dosa ya Rabb? Saya harus bawa kemana? Kata Allah Ta'ala, pergilah ke lautan yang paling dalam di dunia ini. Kemudian lemparkanlah dosa tersebut ke dalam lautan yang paling dalam. Maka malaikat itu pergi ke lautan yang paling dalam yang ada di dunia, atau di samudra-samudra yang dalam yang ada di dunia. Dosa tersebut dilemparkan ke dasar laut. Kemudian dosa tersebut ketika sudah ada dalam dasar laut, Allah ciptakan dosa tersebut menjadi timsah bahariun. Allah ciptakan dari dosa tersebut buaya air asin. Sehingga dalam riwayat tersebut menyatakan buaya yang ada di lautan itu adalah dosa-dosa manusia yang Allah ciptakan menjadi buaya. Karena kenapa? Itu dosanya orang sakit. Orang sakit, dosanya Allah cabut. Ketika dikembalikan lagi, Allah perintahkan jangan dikembalikan, buang saja ke lautan. Dari dosa itulah Allah ciptakan buaya air asin. Itu disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Usfuriyah. Sehingga penyakit dan lain sebagainya, jika kita tidak memprotes Allah Ta'ala, justru di situ ada kasih sayangnya Allah. Ada satu riwayat yang sangat menyedihkan, disebutkan di dalam kitab Syarah Lubabil Hadis. Syarah Lubabil Hadis. Nanti di hari kiamat Allah datangi hamba-hambanya yang Allah sering uji di dunia.
Subhanallah, Allah datang, i'tazara ilaih. Allah minta maaf. Wahai hambaku, aku Allah minta maaf. Minta maaf kepadamu. Ini hamba heran. Ya Rob, anta Rabbi. Engkau penciptaku, kenapa harus minta maaf kepadaku? Jadi ceritanya orang ini sudah di surga tempatnya. Dia masuk ke dalam surga, Allah datang minta maaf. Wahai hambaku, aku minta maaf kepadamu. Kata hambanya, ya Rob, engkau adalah penciptaku. Kenapa harus minta maaf kepadaku? Kata Allah Ta'ala, saya minta maaf karena dahulu ketika engkau hidup di dunia, aku banyak memberikan ujian kepadamu. Memberikan ujian, musibah, memberikan masalah. Maukah kau maafkan aku? Kata Allah Ta'ala. Maka ini hamba menangis. Ya Allah, dengan segala kenikmatan surga yang telah kau berikan kepadaku, maka tidak perlu lagi aku memberikan maaf kepadamu. Engkau adalah Tuhanku. Engkau yang punya hak dari segala sesuatu. Kata Allah, tidak, aku mau minta maaf kepadamu. Maafkan tidak. Saya pernah uji engkau di dunia. Maka hamba ini mengatakan, baik ya Rob, aku maafkan. Subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, engkau tahu tidak kenapa aku uji engkau di dunia? Maka hamba itu menjawab, anta a'lam, engkau yang maha tahu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah surga ini yang sekarang kau nikmati. Luar biasa ya Rabb. Apa kata Allah Ta'ala? Ini kenikmatan surga yang kau nikmati saat ini, aku tahu engkau tidak akan bisa dapat dengan ibadah, dengan sholatmu, dengan puasamu, dengan perbuatan-perbuatan amal solehmu. Itu tidak bisa mendapatkan surga yang seperti ini. Maka aku sengaja mengujimu, sehingga engkau bersabar di dalam ujian tersebut. Aku jadikan itu sebagai pahala yang berlimpah, dan aku kumpulkan dengan amal solehmu, sehingga aku jadikan tempatmu di surga ini. Subhanallah. Itu diriwayatkan. Nah, ini yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu menyayangi anaknya. Kata Nabi SAW. Nah, ada satu tips diajarkan oleh seorang soleh. Jadi ada seorang solehin minas solehin, orang soleh, mulai terbesit dalam hatinya dan tergoda ingin mau melakukan zina. Namanya juga syaitan, menggoda siapa saja. Hampir terjerumus di dalam perzinahan. Cuma bedanya tadi, ya dahulu pernah saya jelaskan, kita punya musuh ini ada 4. Musuhnya kita orang beriman, musuhnya manusia ini ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua nafsu, yang ketiga syaitan, yang keempat syaitan manusia. Ini orang soleh ini hampir terpancing, tergoda dengan sosok seorang wanita yang cantik, hanya berdua dalam rumah yang sepi, tidak ada orang, di tempat yang jauh dari masyarakat. Wanita cantik ini menggoda dia, mulai muncul keinginan melakukan perzinahan. Namun dia coba lawan. Dia bilang tidak boleh, ini dosa besar. Dia pergi ke dapur. Wanita sudah tunggu di kamar. Ini orang soleh ini pergi ke dapur, dia nyalakan itu kayu bakar. Ketika kayu bakar itu menyala, dia masukkan tangannya. Ternyata dia teriak. Dia katakan, wahai nafsu, wahai jiwaku, wahai ruhku, ini api dunia yang sudah Allah padamkan 70.000 kali dari uap api neraka. Jadi api dunia ini di dalam satu riwayat itu malaikat ambil uap api neraka. Nabi Adam waktu turun ke dunia belum ada api. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikisahkan, Nabi Adam ketika hidup di dunia belum ada api, sehingga ketika ingin memasak bingung. Kita mau memasak harus menggunakan api.
Nabi Adam bingung. Ya Rob, bagaimana nih? Makanan yang ada mentah semua. Tidak ada api. Maka Nabi Adam menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini saya mau masak bagaimana? Ini mentah. Apakah ada cara? Jibril mengajarkan cara masak. Masak seperti ini. Bahkan Jibril mengajarkan alat-alat masak, disebutkan satu persatu. Itu sebagian ulama menafsirkan ayat wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama. Sebagian ulama tafsir mengatakan diajarkan seluruh nama, bahkan alat-alat masak juga diajarkan. Cuma masalahnya api tidak ada. Malaikat Jibril langsung pergi ke neraka. Minta izin kepada Allah, Allah izinkan. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar nama kitabnya. Sampai ke neraka, ketemu malaikat penjaga pintu neraka, malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, aku minta izin, ingin masuk ke neraka. Kata malaikat Malik, tujuanmu apa wahai Jibril? Di dunia ini sudah ada penghuni dari bangsa manusia, namanya Adam. Sekarang mereka sudah tinggal di sana. Kalau ingin makan, mereka coba yang lain, karena selama ini mereka makan makanan mentah, mungkin dimasak menggunakan api. Belum ada api di dunia. Maka malaikat Malik mengatakan, sudah dapat izin dari Allah, sudah. Kalau gitu masuk. Malaikat Jibril masuk. Ketika masuk, diambil api neraka, diberikan semacam botol atau wadah, malaikat Jibril ambil. Itu api neraka masuk dalam satu wadah. Keluar dari neraka, minta izin kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, ini saya sudah ambil api, saya mau bawa ke dunia, bawa turun ke dunia. Kata malaikat Malik, wahai Jibril, jangan kau bawa api sebesar itu, padahal satu wadah kecil, ke dunia. Wallahi, demi Allah, itu kalau kau bawa ke dunia, langit dan bumi meleleh, karena begitu panasnya api neraka itu. Masya Allah. Jibril, terus bagaimana ini? Kau pergi ke satu neraka yang Allah sudah padamkan neraka tersebut 70.000 kali. Di sini disebutkan 70.000 kali. Sab'una marratan. 70 kali, dalam riwayat lain 70.000 kali. Pergi ke neraka tersebut, maka malaikat Jibril pergi di neraka yang sudah disiram dengan air 70.000 kali. Kemudian malaikat Malik katakan, nah, kau ambil uapnya, uap, jangan apinya. Kalau apinya itu masih meleleh, itu bumi, maka diambil uapnya. Kemudian uap itulah dibawa ke dunia, dimasukkan ke dalam gunung. Kayaknya ada lahar, dimasukkan ke gunung-gunung, kemudian mulailah dimasukkan ke belerang-belerang dan lain sebagainya. Maka disitulah sejarah pertama kali api. Dari kisah tersebut kita bisa ambil hikmah, terlepas daripada kisah ini sahih atau tidak sahih. Terlepas daripada itu, karena ini perlu pembahasan panjang untuk meneliti sanadnya. Namun ada pelajaran berharga, dan ini kita semua pasti yakini. Yang pertama, ada yang namanya api neraka. Allah sebutkan an-nar, 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 itu api neraka. Hikmah yang kedua, ini api dahsyat panasnya. Kalau kita kaitkan kepada hadis sahih, di dalam hadis sahih itu disebutkan dari Nu'man bin Bashir, meriwayatkan penghuni neraka yang paling ringan azabnya di dalam neraka itu diletakkan batu bara api neraka di bawah kedua telapak kakinya. Itu paling ringannya azab di dalam neraka. Saking panasnya itu batu, otaknya mendidih, meledak kembali lagi seperti itu. Berarti ini luar biasa panasnya. Kemudian kita kaitkan dengan sejarah. Sejarah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Di surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Di situ Allah informasikan pasukan bergajah Abraha, mereka binasa semua
karena sebab burung yang membawa batu-batu kerikil dari neraka. Sijil itu dalam tafsir Jalalain, tafsirnya As-Suyuti, mengatakan bukan batu lagi, tapi ampas dari pasir. Ampas pasir neraka itu menghancurkan Raja Abraha dengan gajah-gajahnya. Berarti ini luar biasa panasnya. Maka Nabi selalu mengajarkan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Kalau ada terlintas perbuatan dosa dalam hati, dari nafsu, dari syaitan, dari hawa, ingat neraka. Ini dipraktikkan oleh orang soleh tersebut. Ada dorongan zina, dia bakar tangannya, tidak kuat. Dia bilang, wahai nafsu, ini api dunia sudah dipadamkan oleh Allah 70.000 kali. Engkau tidak kuat, bagaimana api neraka? Maka dia batalkan niat tersebut, diusir itu perempuan keluar rumahnya. Ini perlu. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Takutlah api neraka walaupun sedekah sepotong kurma. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah yang perintahkan, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Jadi cerita yang menceritakan tentang neraka bukan tujuan menakut-nakutkan. Memang ada kalanya harus disampaikan sehingga muncul rasa takut kepada Allah Ta'ala dan rasa takut melakukan dosa. Sehingga musuh-musuh kita ini lemah. Nafsu kita menjadi lemah, syaitan juga kita tolak dengan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi rasa takut itu penting. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunaka subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.